Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya dari kelas X2B Bimbingan dan Konseling. Saya di sini ingin menjelaskan tentang posisi profesi konseling untuk menyelesaikan tugas akhir pengembangan profesi konseling. Posisi profesi konseling. Ada pengertian bimbingan konseling sebagai profesi. Pengertian bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang tenaga ahli kepada individu, baik secara perseorangan maupun secara kelompok dari segala usia, agar individu tersebut dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri secara mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang diberikan sesuai dengan norma-norma yang ada. Pengertian konseling. Konseling adalah proses pelayanan bantuan oleh seorang ahli atau tenaga profesional kepada individu untuk pengembangan kehidupan efektif sehari-hari dan penanganan kehidupan efektif sehari-hari terganggu dengan fokus pribadi mandiri yang mampu mengendalikan dan melalui penyelenggaraan terhadap jenis layanan dan kegiatan pendukung dalam proses pembelajaran. Nah, pengertian profesi. Profesi adalah suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai dengan keahliannya. Tetapi keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan belum cukup disebut profesi, tetapi perlu juga penguasaan materi sistematik yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam proses praktek. Profesi memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. 1. Adanya pengetahuan yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Kedua, adanya kaidah dan standar yang tinggi. Ketiga, ada mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di nomor 2 dan kepentingan di masyarakat nomor 1. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi dan kaum profesional biasanya menjadi anggota bimbingan dan konseling sebagai profesi itu saling berhubungan karena di sana terdapat proses saling membantu orang lain atau bisa dikatakan membimbing orang lain agar orang tersebut memiliki pribadi yang lebih baik dalam memahami dirinya yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu pekerjaan atau profesi. Pengembangan profesi bimbingan dan konseling antara lain melalui 1. Standarisasi unjuk kerja profesional konselor. 2. Standarisasi penyiapan konselor. Tujuannya adalah untuk menyiapkan konselor agar para calon konselor memiliki wawasan dan menguasai serta dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya materi dan keterampilan yang terkandung di dalam butir-butir rumusan unjuk kerja. Yang ketiga, akreditasi. Lembaga pendidikan konselor harus diakreditasikan untuk menjamin mutunya. Tujuannya adalah untuk menilai bahwa program yang ada memenuhi standar yang ditetapkan oleh profesi. Yang kedua, untuk menegakkan misi dan tujuan program. Yang ketiga, untuk menarik calon konselor dan tenaga pengajar yang bermutu tinggi. Yang keempat, untuk membantu para lulusan memenuhi standar kredensial seperti lisensi. Yang kelima, untuk meningkatkan kemampuan program
dan pengakuan terhadap program tersebut. Yang keempat ada sertifikat dan lisensi. Nah, sertifikat dan lisensi ini tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Sertifikat merupakan program yang dilaksanakan pemerintah agar seorang konselor dapat bekerja, sedangkan lisensi diperuntukkan apabila bekerja di luar negeri. Yang kelima ada pengembangan organisasi profesi. Organisasi profesi tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi ataupun keuntungan yang bersifat material lainnya. Tujuan organisasi profesi dirumuskan yaitu pengembangan ilmu-ilmu, pengembangan pelayanan, pengembangan kode etik profesional. Selanjutnya ada pengakuan pemerintah terhadap bimbingan dan konseling di Indonesia. 1. Keberadaan. Keberadaan bimbingan dan konseling dalam kurikulum 1975 menjelaskan tentang 3 jenis layanan pada jalur pendidikan formal, yaitu layanan manajemen dan survive, yang kedua layanan pembelajaran, yang ketiga layanan bimbingan dan penyuluhan. Yang kedua, pelayanan. Pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh peserta didik telah tersemat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Yang ketiga ada Keputusan Menpan Nomor 84/1993 itu tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Tugas pokok guru pembimbing adalah mengurus program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut pelaksanaan program bimbingan terhadap peserta didik. Yang keempat ada konselor. Sebagai konselor, salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Butir 6 dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan yang lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima ada pelayanan. Pelayanan konseling merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah. Selanjutnya yang keenam itu ada beban. Beban kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor pada pasal 54 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 dan menyatakan bahwa beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan muslihat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling yang paling sedikit 150 peserta didik per tahun. Ya. Yang ketujuh ada penilaian. Penilaian kinerja guru bimbingan dan konselor diatur pada pasal 22 ayat 5 tentang Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Pengawasan Negara Nomor 03/5/PB/2010
dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan fungsional guru dan angka kreditnya dinyatakan bahwa penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor dihitung secara profesional berdasarkan beban kerja wajib paling kurang 150 orang siswa dan paling banyak 250 orang siswa per tahun. Yang kedelapan ada peraturan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang menyatakan bahwa kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal adalah harus sarjana S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan berpendidikan profesi bimbingan konselir kompetensi konselor